Selamat siang ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Apakah uang PKH-nya sudah diambil bulan ini? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Apakah kita sudah siap untuk mengikuti sesi yang pertama di modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak? Karena nanti di sesi ini kita akan membahas banyak tentang anak kita. Bagaimana kita mengasuh anak, bagaimana kita bersikap kepada anak kita, atau bagaimana kita memberikan solusi ketika anak kita punya masalah di depan harinya. Jadi di pengolahan pengasuhan dan pendidikan anak, kita ada masuk menjadi sesi pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Orang tua yang lebih baik adalah orang yang mampu membimbing anaknya untuk lebih maju dan lebih berkembang dari orang tua sebelumnya. Karena kita ketahui anak adalah buah hati kita, anak yang harus kita bimbing ke depan hari, dan anak-anak yang harus kita berikan arahan dari mulai kecil sampai dia lahir. Kalau kita sudah pernah kemarin membahas tentang bagaimana anak kita di sekolah, tapi kita hari ini akan lebih fokus kepada orang tua kita. Apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan perlindungan, keamanan, dan kesehatan juga kepada anak kita untuk menjadi anak yang lebih pintar dan bisa bersaing dengan teman-teman lainnya. Di hak-hak anak, ibu-ibu ada tahu tentang hak anak? Sudah tahu apa artinya hak anak? Sebentar, saya akan coba lihat apa saja sebenarnya hak anak itu. Seperti hak anak untuk bersekolah, hak anak untuk mendapat kasih sayang, dan segala macamnya. Kalau di dalam definisinya, hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang anak sejak dia di dalam kandungan. Berarti ketika kita sudah mengandung si anak, kita sudah bisa menjadi si anak sudah mendapatkan haknya secara sepenuhnya, dan itu akan membantu mereka, akan membuat kita untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik lagi. Dan selain ada hak, ada juga kewajiban orang tua menjelaskan anak sampai selesai pendidikan, memberikan kasih sayang, memberikan kesempatan bermain, dan kita membimbing mereka sampai ke tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, ibu-ibu, harus mempunyai sikap yang positif, sikap yang harus memajukan anak, sikap tidak untuk cepat-cepat main tangan atau lalu tangan untuk mengajari anak kita. Karena nanti ke depannya, anak-anak kita mungkin tidak bisa semuanya menjadi yang kita inginkan, tapi dengan ajaran kita, dengan bimbingan kita, anak-anak bisa jadi lebih pandai dan bisa bermasyarakat dengan baik. Seperti itu kira-kira. Sampai seperti ini, ada yang mau tanyakan ibu-ibu? Karena kita nanti akan mulai lebih mendalami sebenarnya di mana pola pengasuhan kita yang sebenarnya kepada anak kita. Di flip chart kita bisa lihat pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi orang tua harus menjadi lebih baik atau jadi lebih panutan kepada anak kita, karena orang tua mungkin akan memberikan dampak yang lebih positif pada anak kita. Contoh paling dominan adalah tidak berkelahi dalam rumah. Misalnya ayah dan ibunya tidak berkelahi, seperti itu. Dalam mencontohkan hal-hal negatif, kata-kata yang sopan, kata-kata yang memotivasi anak-anak kita, seperti itu. Please menjadi orang tua yang baik, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ya kalau sudah ada anak kita, ibu-ibu, harusnya kita sebagai orang tua harus memberikan kasih yang penuh, jangan sampai setengah-setengah. Artinya jangan membeda-bedakan si A, si B, si C, beda kasih sayangnya, harus sama. Terus kita juga tidak bisa mengutarakan pendapat kita berbeda dengan hari ini dan sebelumnya. Makanya di sini sejalan antara perbuatan dan perkataan, karena ketika itu sinkronnya sama, sinkronisasi antara perbuatan dan perkataan, mungkin akan membentuk karakter anak, kebijaksanaan anak, menentukan sikap, apa yang diucapkannya, dan itu juga akan diperbuat di depan hari. Terus berusaha melihat hal positif dari anak, karena kalau kita nggak melihat sisi positifnya anak, bagaimana kita nanti bisa membangun dia dan mencapai cita-citanya? Karena kan terkadang anak-anak kita nggak tahu nih apa yang harus ditujuan di depan hari. Nah, dengan bimbingan kita, dengan arahan kita, jadi anak-anak juga akan lebih bisa mengeksplorasi dirinya, bisa juga untuk kedepannya melihat peluang-peluang yang memajukan dirinya dan mendapatkan pekerjaan yang mungkin seperti cita-citanya. Jadi tidak bisa membatasi anak karena kita tidak sesuai dengan pemikiran kita, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada satu lagi nih. Bersikap dan berkata penuh kasih tanpa kekerasan. Nah, seperti yang diutarakan sebelumnya di awal tadi, jangan sampai kita mengutarakan hal-hal yang cukup menyakitkan hati anak, karena
menurut saya atau menurut dari semua orang dan kita juga sebagai orang tua, ketika kita mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak sinkron dengan perkataan kita, terus bercakap kotor, terus kita berantem di depan anak, atau menunjukkan sikap kita tidak baik, perilaku kita mungkin akan cenderung mendistrak anak untuk menjadi seperti kita. Jadi kepada ibu-ibu saya sampaikan di sini di pertemuan kita ini, tolonglah jangan sampai kita memberikan dampak-dampak yang negatif dan buruk kepada anak, karena kedepannya kita akan tidak mengetahui bagaimana sikap anak nantinya. Ketika kita tetap melakukan hal tersebut, kemungkinan besarnya anak akan meniru kita, karena kan seperti kita ketahui anak adalah peniru yang baik. Dari awal sampai lahir sampai dia besar, dia di depan kita, dia akan melihat kita sebagai orang tuanya yang menunjukkan apa yang kita contohkan setiap harinya. Oke, sampai di sini ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Karena begitu banyaknya sebenarnya masalah yang terjadi dalam anak, makanya kita sebagai orang tua jangan cenderung cepat marah ketika kita tidak mengetahui apa sebenarnya masalah yang terjadi. Dari itu, ibu-ibu, saya berharap di sini jangan sampai anak-anak kita meniru perilaku kita yang atau perbuatan kita yang mungkin cenderung kasar, cenderung lebih karena kita tinggalnya di tempat-tempat yang tertentu, jadi kita mempunyai perilaku seperti orang-orang di pasaran seperti itu. Jadi itu tujuan kita tadi untuk melindungi hak kita, karena kita harus menjadi orang tua yang lebih baik dan orang tua yang lebih hebat. Karena anak di rumah juga butuh kehangatan dan juga butuh kasih sayang yang lebih. Karena ketika bicara anak, kita harus dia merasa aman. Anak kita harus merasa aman di rumah, harus merasa punya tanggung jawab juga di rumah. Haknya dia sudah terpenuhi, dia punya kewajiban juga di rumah, dan segala macamnya bisa kita terpenuhi. Dan anak juga akan nanti lebih bisa membuat dirinya lebih mandiri. Di sesi berikutnya mungkin nanti kita akan melihat tahapan atau cara bagaimana kita membantu anak sukses di sekolah. Karena ketika bicara kita sukses di sekolah, bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab untuk sukses anak. Karena di sekolah hanya berbentuk kegiatan secara formal, pendidikan yang formal, tapi tidak selalu mengajarkan pendidikan bagaimana bersosialisasi di masyarakat, bagaimana juga perannya di keluarga atau perannya di lingkungan. Maka dari itu kita sebagai orang tua mempunyai rasa sikap seperti itu untuk bisa nantinya membantu anak kita sukses sekolah. Contoh paling kecilnya, membantu anak untuk mengerjakan tugasnya, bukan karena kita harus mengerjakan tugas anak kita, tapi karena kita rasa peduli kita kepada anak, rasa kasih sayang kita dengan membantu anak pengen cepat mengerjakan soalnya, kita bantu. Karena mungkin ketika kita di sekolah, ketika anak di sekolah tidak bisa mengerjakannya secara cepat, maka itu peran kita orang tua minimal paling kecil untuk membantu anak sukses sekolah lah, memberikan arahannya, membantu dia dan mengajarinya peran-peran di dalam rumah. Jadi kalau kita bicara anak kan kita bicara jauh nih, kita bicara tentang dari mulai lahir, mulai masuk sekolah, sampai dia tamat sekolah, sampai di kuliah, sampai nanti menikah, tetap menjadi buah hati kita, tetap menjadi anak kita. Maka dari itu peran orang tua sampai dia mencapai cita-citanya harus paling depan dan memberikan arahan-arahan yang positif. Begitu kira-kira ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau tidak ada yang kita tanyakan, nanti kita akan berjumpa lagi di bulan depan. Terima kasih sudah mengikuti P2K2 bulan ini, karena kita tetap pertemuan di bulan depan. Kita kan harus menjadi orang yang komitmen di pertemuan PKH, harus bertemu sekali sebulan di P2K2. Mungkin sekian dari saya. Diingat kembali hak dan kewajiban anak tadi yang saya sampaikan dan bagaimana cara masuk kita ke rumah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.